Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang aset tetap dan pelepasan aset tetap. Di sini anggotanya ada Ilham Maulana, Muhammad Iqbal Hoirudin, Naramina, dan Umu Salbiah. Revaluasi aset tetap merupakan penilaian kembali aset tetap sesuai dengan IFRS International Financial Reporting Standard. Apabila perusahaan akan melaksanakan revaluasi, maka hal itu harus diterapkan pada semua aset yang ada dalam kelompok aset yang bersangkutan. Aset-aset yang berdasarkan pengalaman terbukti mengalami perubahan harga yang cepat harus direvaluasi secara tahunan. Akan tetapi, untuk aset-aset yang tidak demikian bisa dilakukan lebih jarang. Contoh revaluasi aset tetap. PT Permata Hijau akan melaksanakan revaluasi aset tetapnya dengan harga perolehan 100 juta dengan umur 5 tahun, tanpa nilai residu, dengan asumsi perusahaan tersebut menerapkan metode depresiasi garis lurus. Maka pada akhir tahun 1, perusahaan membuat jurnal sebagai berikut. Beban depresiasi 20 juta. Akumulasi depresiasi aset tetap 20 juta. Maka nilai buku sebesar 80 juta, yaitu hasil dari 100 juta dikurangi 20 juta di 80 juta. Pada akhir tahun 1, perusahaan jasa menilai independen menetapkan bahwa nilai wajar untuk aset tersebut adalah 85 juta. Untuk melaporkan aset sebesar nilai wajarnya, maka PT Permata harus mengeliminasi akun akumulasi depresiasi aset tetap tersebut, menurunkan aset tetap menjadi sebesar nilai wajarnya, dan mencatat surplus revaluasi 5 juta dengan jurnal sebagai berikut. Akun depresiasi aset tetap 20 juta, aset tetap 15 juta, surplus revaluasinya 5 juta. Pengeluaran selama masa manfaat. Revaluasi rutin adalah pengeluaran untuk mempertahankan agar aset bisa beroperasi secara efisien dan produktif. Pengeluaran ini biasanya berjumlah kecil dan terjadi berurang-urang atau rutin. Misalkan CTH, turn up, ganti oli, mengecat gedung. Perusahaan mencatat pengeluaran ini pada beban revaluasi. Berhubung pengeluaran ini diperlakukan sebagai beban yang akan dihadapkan dengan pendapatan pada periode terjadi, maka pengeluaran demikian disebut pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Penambahan dan perbaikan adalah pengeluaran yang terjadi untuk meningkatkan efisiensi operasi, kapasitas produksi, atau masa manfaat suatu aset tetap. Pengeluaran semacam ini biasanya berjumlah besar tetapi jarang terjadi. Penambahan dan perbaikan akan menaikkan investasi perusahaan dalam fasilitas produktif. Pengeluaran semacam ini disebut pengeluaran modal atau capital expenditure. Selanjutnya adalah pelepasan aset tetap. Aset tetap dalam suatu perusahaan bisa dilepaskan melalui 3 cara, yaitu yang pertama dihentikan pemakaiannya, yang kedua dijual, dan yang ketiga ditukar. Pada saat pelepasan terjadi, perusahaan harus mencatat depresiasi untuk masa sejak dicatat depresiasi yang terakhir sampai saat terjadinya penyelesaian. Selanjutnya, nilai buku dieliminasi dengan menggunakan metode 1. Mendebit atau mengurangi akumulasi depresiasi sejumlah depresiasi yang telah dilakukan sampai dengan saat pelepasan. Yang kedua adalah mengkredit atau mengurangi akun aset tetap sebesar biaya perolehan aset tetap yang bersangkutan. Penghentian pemakaian aset tetap. Contoh, PT Perdana memutuskan untuk menghentikan pemakaian sejumlah komputer yang seluruhnya memiliki biaya perolehan sebesar 32 juta rupiah. Akumulasi depresiasi komputer berjumlah 32 juta rupiah, nilai buku 0. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Di kolom debit terdapat
satu akun akumulasi depresiasi komputer senilai Rp32 juta, dan di akun kredit terdapat satu akun peralatan komputer senilai Rp32 juta. Penghentian pemakaian aset tetap. Masih ada nilai buku. Contoh, PT Nakula menghentikan pemakaian sebuah mesin yang memiliki harga perolehan senilai Rp180 juta dan akumulasi depresiasi senilai Rp140 juta. Jurnal untuk mencatat akun tersebut adalah: di akun debit terdapat dua akun, yaitu akun depresiasi senilai Rp140 juta dan rugi penghentian mesin senilai Rp40 juta. Sedangkan di kolom kredit terdapat satu akun senilai Rp180 juta. Sekilas info, jika aset tetap dengan nilai buku 0, namun aset tetap masih bisa digunakan, maka perusahaan tetap harus melaporkan harga perolehannya dan nilai akumulasi penyusutan dalam neraca perusahaan. Tetapi perusahaan tidak perlu membuat penyesuaian untuk depresiasi hingga kelak aset tetap tersebut dihentikan pemakaiannya. Pelaporan aset tetap tersebut di neraca untuk menunjukkan kepada pemakai laporan keuangan bahwa aset tetap tersebut masih digunakan. Pertukaran aset sejenis situasi keuntungan. Jika tidak melibatkan adanya pembayaran atau penerimaan kas, maka keuntungan tidak diakui. Jika ada kas yang dibayarkan, maka seluruh keuntungan tidak diakui. Jika ada kas yang diterima, maka sebagian keuntungan diakui sebagai berikut. A garis miring B kali X total keuntungan sama dengan keuntungan yang diakui. A sama dengan kas yang diterima, B sama dengan kas yang diterima ditambah nilai wajar aset yang diterima. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.